Hai semuanya, selamat datang di SC Beauty Academy di Basic to Advanced Online Nail Art Course. Perkenalkan, saya Stephanie Christine, founder dan professional trainer di SC Beauty Academy. Senang sekali teman-teman bisa bergabung di sini, berbagi ilmu dan mengembangkan passion di bidang yang sama. Selama kelas ini kita bakal belajar hal seru tentang anatomi kuku, pengenalan produk dan seni kuku, mulai dari teknik dasar sampai ke tingkat yang lebih lanjut. Plus juga ada bonus bagi nail artnya loh. Yuk kita masuk ke bahan materi. Semangat dan selamat belajar. Hai semuanya, selamat datang di video pertama aku dalam materi lengkap Dunia Perkukuan. Tema kita hari ini di part 1 adalah tentang nail structure ya. Pastikan kamu like, subscribe, dan share, plus komen juga pendapat dan pertanyaan kamu seputar kuku yang bakal aku jawab di video berikutnya. Jadi di bab pertama ada yang namanya nail structure. Jadi di sini ada gambaran kuku ya dari luar. Jadi di sudut kanan kiri kuku kita ada yang namanya lateral nail groove dan lateral nail fold. Nail groove dan nail fold ini adalah lapisan keratin yang berlapis di sudut kanan kiri memandu pertumbuhan kuku kita ya. Jadi misalnya nggak ada lapisannya, otomatis kuku kita menjadi nggak ada panduannya, otomatis bentuk kukunya jadi agak besar. Tapi kalau ada lapisannya tuh kadang bentuknya tuh jadi memanjang ke depan dan lebih bagus, lebih slim gitu bentuk kuku kita. Kemudian next ada yang namanya distal falang. Distal falang ada di ujung ini. Jadi dia itu adalah jari kita ya. Kemudian epidermis adalah lapisan luar kuku kita. Kita masuk ke komponen dan pertumbuhan kuku. Jadi kuku itu terbuat dari keratin atau protein berserat yang sama dengan kulit dan rambut. Kalau kulit itu terbuat dari keratin lunak, sedangkan rambut itu terbuat dari keratin keras. Hal ini juga ada hubungannya dengan sulfur asam amino di masing-masing tubuh kita ya. Kemudian kuku pada orang sehat rata-rata memiliki kandungan kelembapan di antara 12-16%. Kemudian untuk kandungan lemaknya di 0,15 sampai 0,75. Hal ini juga tergantung dari musim, lingkungan, dan usia. Kalau di musim, itu biasanya ada musim dingin dan panas. Kalau misalnya di musim panas atau kita yang tinggal di daerah tropis, biasanya kuku kita itu cenderung lebih bermasalah di jamur karena kondisi panas yang bikin kuku kita jadi lembab ya. Jadinya kuku kita itu jadi cepat berjamur. Jadi jangan bingung kenapa orang yang tinggal di daerah tropis kukunya itu lebih cepat lembab dan berjamur. Sedangkan orang-orang yang tinggal di daerah lebih dingin, di musim yang banyak dinginnya, itu biasa kukunya tuh rapuh karena kena terlalu banyak dingin, jadinya kukunya cepat rapuh. Next kita bahas ke tentang lingkungan. Kalau lingkungan itu biasanya pengaruh di produk-produk yang kita pakai, produk kimia yang kita pakai. Contoh misalnya kita tinggal di daerah yang dekat dengan pabrik-pabrik semen atau pabrik-pabrik garmen yang bahan kain gitu ya. Produk-produk atau kita bekerja di daerah sekitar itu, produk-produk kimia yang sering kita paparkan ke jari kuku kaki kita atau di jari tangan kita, misalnya kita sering cuci tangan juga pakai sabun yang nggak cocok, itu kan sama juga dengan produk kimia. Nah itu juga menjadi salah satu faktor yang bikin kuku kita cepat rusak atau alergi gitu ya. Next kita masuk ke usia. Kalau usia itu biasanya semakin muda ya, kandungan yang mendukung kesembuhan atau metabolisme di sekitar tubuh kita, salah satunya kuku itu lebih banyak. Jadinya kuku kita nggak cepat alergi atau terpapar oleh alergi apapun gitu ya, kondisi kuku yang rusak apapun. Nah kalau misalnya kita udah tua, otomatis metabolisme kita berkurang, zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan kuku itu juga berkurang. Jadinya ada faktor yang mempengaruhi itu ya say. Oke, kita masuk ke pertumbuhan kuku sehat pada orang dewasa. Rata-rata itu ada di 0,1 mili per hari, yang membutuhkan waktu di antara 5-6 bulan dari ujungnya, dari ujung matriks ke ujung kuku, 5-6 bulan. Sedangkan untuk kuku kaki dia biasanya 2-3 kali lebih pelan. Hal ini juga ada hubungannya dengan pemilihan produk top coat base coat yang kita pakai. Jadi sebenarnya kalau misalnya di jari tangan itu kan lebih cepat tumbuhnya, kita mesti pakai produk top coat base coat yang sangat bagus supaya pertumbuhan kukunya itu tidak mengganggu ketahanan di gel polish kita. Sedangkan kalau kaki karena pertumbuhannya lambat, kalau misalnya kita pakai produk top coat base coat yang masih standar itu masih oke sih menurut aku ya. Karena dia pertumbuhannya kan lambat, jadi nggak terlalu ganggu nih pada saat dia udah agak tinggi, terus nggak terlalu ganggu di ujung kuku kita. Oke, pembahasan hari ini selesai sampai di sini.
Untuk teman-teman yang mau ikutin video selanjutnya, jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya ya, untuk video lengkap materi kuku ini di part 2. See you guys, love you.